Pernahkah kamu merasa sangat lelah? Bukan karena pekerjaan, bukan karena masalah, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang terus berbicara, terus menuntut, terus mengkritik, dan tak pernah diam. Itulah pikiran. Ia datang dengan jutaan cerita tentang masa lalu, tentang ketakutan, tentang siapa kamu seharusnya menjadi. Dan tanpa sadar, kamu percaya bahwa pikiran itu kamu. Disitulah penderitaan dimulai. Tapi, bagaimana kalau aku katakan, kamu bukan pikiranmu, dan semua luka batinmu hanyalah ilusi yang bisa kamu sadari dan lepaskan sekarang juga. Awal mula derita. Penderitaan tidak datang dari dunia luar. Ia lahir dari dalam, dari cara kita menafsirkan kenyataan. Pikiran, seperti layar bioskop, memproyeksikan cerita-cerita yang kita yakini nyata. Tapi, adakah cerita itu benar? Saat kita percaya bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian, cinta, atau pengakuan, maka saat hal-hal itu hilang, kita menderita. Padahal, sumber penderitaan bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan pikiran yang berkata, seharusnya tidak begini. Pikiran menciptakan harapan, lalu kecewa ketika kenyataan tak sesuai. Inilah awal mula derita. Saat kita percaya penuh pada cerita pikiran tanpa mempertanyakannya. Tanpa disadari, kita hidup dalam ilusi. Dan ilusi itu mengendalikan emosi, keputusan, bahkan arah hidup kita. Untuk keluar, kita perlu kembali menyadari siapa yang menyaksikan semua ini. Siapa yang melihat pikiran itu? Disinilah perjalanan dimulai menuju kesadaran yang lebih dalam, lebih nyata daripada sekadar arus pikiran yang datang dan pergi. Sang pengamat yang terlupakan. Di balik setiap pikiran ada kesadaran yang mengamatinya. Namun kita jarang diam dan menyadari hal ini. Kita larut dalam isi pikiran, percaya padanya, dan mengira itulah diri kita. Kita lupa bahwa kita bukan pikiran, melainkan sang pengamat. Pikiran berkata, "Aku gagal." Lalu kita percaya. Tapi siapa yang mendengarnya? Ada yang lebih dalam dari itu. Saat kita mulai menyadari pikiran, seperti awan yang lewat di langit, kita mulai merasakan ruang. Ruang itu adalah kebebasan. Di ruang itu, tidak ada keharusan untuk percaya pada isi pikiran. Disitulah kesadaran hadir, bukan untuk menolak pikiran, tapi untuk menyadari bahwa kita bukan mereka. Penderitaan mulai luruh saat kita kembali menjadi sang pengamat, diam, tenang, dan jernih. Dari sini, kita mulai merasakan bahwa kebebasan sejati bukanlah mengubah dunia, tapi keluar dari pelukan ilusi pikiran. Pikiran dan cerita lama. Pikiran menyimpan cerita-cerita lama, luka, trauma, kegagalan, dan ketakutan. Cerita-cerita ini membentuk identitas kita. Kita berkata, "Aku adalah orang yang ditolak," lalu menjalani hidup dengan luka itu. Cerita ini terus diputar ulang, seperti rekaman rusak. Kita merasa itu nyata, padahal hanya rekaman lama. Kita lupa bahwa kita bisa berhenti mendengarkannya. Kita bisa duduk diam dan melihat, apakah ini benar? Kebanyakan penderitaan berasal dari cerita yang tak pernah dipertanyakan. Kita terlalu akrab dengan narasi dalam kepala, sehingga lupa bahwa kita punya pilihan untuk tidak mempercayainya. Pikiran tidak jahat, ia hanya alat. Tapi ketika alat itu menjadi tuan, kita menjadi budak. Saat kita melepaskan cerita lama, kita mulai menulis ulang hidup, bukan berdasarkan trauma, tapi berdasarkan kehadiran saat ini. Ilusi masa lalu dan masa depan. Pikiran hidup dalam waktu, masa lalu, dan masa depan. Tapi kehidupan hanya terjadi di saat ini. Masa lalu hanyalah ingatan, masa depan hanyalah bayangan. Namun, kita lebih sering hidup di masa lalu, menyesal, bersalah, atau menyimpan dendam. Atau kita sibuk mencemaskan masa depan, takut gagal,
takut kehilangan, takut ditinggalkan. Semua ini menciptakan penderitaan. Tapi di mana saat ini? Di sini. Dalam diam yang hadir saat kita berhenti mengikuti arus pikiran. Saat kita hadir penuh di momen ini, penderitaan sirna. Pikiran akan mencoba menarik kita kembali ke waktu, tapi kita bisa memilih untuk hadir. Setiap saat adalah pintu menuju kedamaian jika kita berani melepaskan waktu dan kembali ke sekarang. Inilah kunci yang terlupakan. Saat ini adalah satu-satunya kenyataan. Ego dan identitas palsu. Ego adalah konsep tentang diri yang dibentuk pikiran. Ia berkata, "Aku ini penting," atau sebaliknya, "Aku ini tidak berharga." Identitas ini dibentuk dari pengalaman, pengaruh luar, dan luka batin. Tapi semua itu adalah ilusi. Ego merasa terancam ketika tidak diakui. Ia ingin dipuji, ingin menang, ingin merasa benar. Dan ketika tidak mendapatkannya, ia marah atau sedih. Inilah akar penderitaan, kelekatan pada identitas palsu. Kita bukan label yang kita kenakan, bukan pekerjaan, bukan status, bukan luka. Kita adalah kesadaran yang hadir, yang melihat semua itu tanpa melekat. Melepaskan ego bukan berarti menjadi lemah. Justru disitulah kita menemukan kekuatan sejati, bukan dari pengakuan, tapi dari keheningan batin yang tidak bergantung pada apapun di luar. Harapan dan kecewa. Harapan seringkali membawa kita pada penderitaan. Kita berharap orang lain berlaku seperti yang kita inginkan. Kita berharap hidup berjalan sesuai rencana. Tapi kenyataan tidak selalu menuruti harapan. Dan saat itu terjadi, muncul kekecewaan. Bukan karena hidup salah, tapi karena kita menolak menerima apa yang ada. Harapan bukan musuh, tapi saat kita menggantungkan kebahagiaan padanya, kita menjadi rapuh. Saat kita melepaskan harapan yang kaku dan menggantikannya dengan penerimaan, kita menemukan kedamaian. Penerimaan bukan pasrah buta, tapi kesediaan untuk melihat apa adanya. Di sanalah kita tidak lagi terseret ilusi bahwa hidup harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita mulai membuka diri pada kehidupan apa adanya, dan penderitaan perlahan mengendur. Ketakutan yang tidak nyata. Ketakutan seringkali tidak nyata. Ia adalah bayangan masa depan yang belum terjadi. Tapi tubuh kita merespons seolah itu nyata. Kita cemas, gelisah, dan panik, padahal hanya membayangkan. Pikiran menciptakan kemungkinan buruk, dan kita percaya seolah itu sudah terjadi. Kita lupa bahwa semua itu hanya gambaran dalam pikiran. Ketika kita hadir sepenuhnya di saat ini, ketakutan itu larut, sebab tidak ada yang mengancam kita di sini dan sekarang. Latih diri untuk sadar, ini hanya pikiran, bukan kenyataan. Kesadaran ini adalah cahaya yang menyinari ruang gelap ketakutan. Saat kita melihat dengan jernih, kita tahu bahwa kita lebih besar dari pikiran. Kita bukan korban bayangan itu, kita adalah cahaya yang melihatnya. Luka batin dan proyeksi. Luka yang tidak disembuhkan akan menciptakan proyeksi. Kita melihat dunia melalui luka itu. Jika dulu dikhianati, kita akan curiga. Jika dulu tidak dihargai, kita akan terus menuntut pengakuan. Luka menjadi kacamata yang mempengaruhi cara kita memandang segala sesuatu. Tapi luka itu bukan kenyataan saat ini. Ia hanya energi yang belum diterima. Saat kita mau duduk bersama luka itu, tanpa mengusirnya, kita mulai menyembuhkannya. Kesembuhan bukan tentang menghilangkan luka, tapi menerimanya tanpa cerita. Di sanalah kita menyadari, penderitaan bukan berasal dari luka itu sendiri, tapi dari penolakan kita terhadapnya. Saat kita berhenti menolak dan mulai hadir dengan kasih, luka mulai larut, dan cahaya kesadaran tumbuh dari sana. Melepas dan membebaskan. Kita diajarkan untuk menggenggam terhadap orang,
benda, status, bahkan emosi. Tapi semua yang digenggam dengan erat akan membuat kita menderita. Karena segala sesuatu berubah. Apa yang kita genggam hari ini bisa pergi esok hari. Melepas bukan berarti kehilangan, tapi membebaskan. Melepas berarti menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Saat kita belajar melepaskan, kita menemukan ruang. Ruang itu adalah kebebasan dari ketergantungan. Kita tidak lagi berharap orang lain mengisi kekosongan dalam diri. Kita tidak lagi mengikat makna hidup pada hasil atau pencapaian. Di titik itu, kita tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, kita menjadi utuh. Sebab kita kembali kepada sumber sejati, kesadaran yang tak tergoyahkan oleh apapun. Diam yang menyembuhkan. Dalam keheningan, pikiran perlahan mereda. Saat kita berhenti mengejar makna, jawaban, dan penyelesaian lewat pikiran, kita mulai mendengar suara terdalam dari dalam diri. Kesadaran itu sendiri. Diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah keadaan hadir sepenuhnya tanpa gangguan mental. Di sana, penderitaan mulai memudar. Bukan karena sesuatu diselesaikan, tapi karena tidak lagi diikuti. Kita menyadari bahwa yang meronta-ronta adalah pikiran, bukan diri sejati. Dalam diam, kita menyaksikan segala bentuk emosi tanpa harus menolaknya. Di ruang sunyi inilah luka menemukan tempat untuk sembuh, bukan lewat analisis, tetapi lewat penerimaan. Ketika kita mampu duduk tenang dalam diam, kita menemukan kekuatan yang tak pernah datang dari luar. Kekuatan itu adalah kesadaran murni, sunyi namun penuh kehidupan. Mengamati tanpa menghakimi. Kebanyakan penderitaan muncul karena kita menilai, ini salah, itu buruk, aku tidak cukup baik. Penilaian ini datang dari pikiran yang terprogram. Tapi, bagaimana jika kita mulai mengamati tanpa menghakimi? Mengamati emosi, pikiran, bahkan kesalahan kita sendiri dengan penuh penerimaan, kita akan melihat bahwa semua itu hanyalah bagian dari pengalaman manusia. Ketika kita mengamati tanpa melekat, kita menciptakan jarak antara diri dan pikiran. Jarak itu menyembuhkan. Di sana, kita tidak lagi memperkuat ego. Kita tidak lagi menambah cerita. Kita hanya menjadi saksi. Dari sikap inilah muncul kasih, bukan sebagai emosi sentimental, tapi sebagai penerimaan mendalam terhadap semua yang ada. Dan di dalam kasih itu, penderitaan mulai larut dalam terang kesadaran. Dunia hanyalah cermin. Apa yang kita lihat di luar seringkali adalah pantulan dari dalam. Jika batin kita penuh luka, dunia tampak keras. Jika hati kita damai, dunia tampak bersahabat. Dunia tidak berubah. Yang berubah adalah cara kita melihatnya. Dunia adalah cermin yang memperlihatkan apa yang belum kita sadari dalam diri. Ketika kita marah pada seseorang, bisa jadi itu adalah bayangan dari sisi yang belum kita terima dalam diri. Saat kita iri, mungkin itu karena kita belum mengenali nilai kita sendiri. Dengan memahami bahwa dunia hanyalah cermin, kita berhenti menyalahkan. Kita mulai menyelam ke dalam dan bertanya, apa yang belum aku lihat dalam diriku? Dari kesadaran inilah transformasi sejati dimulai. Bukan dengan mengubah dunia, tapi dengan menyadari cermin yang kita bawa. Kesadaran adalah jalan keluar. Penderitaan tidak hilang lewat pelarian. Ia hanya mengendap, lalu muncul lagi. Jalan keluar dari penderitaan bukan dengan menghindar, tapi dengan menyadari. Kesadaran adalah cahaya yang menerangi semua ilusi. Saat kita sadar bahwa pikiran datang dan pergi, kita tidak lagi melekat padanya. Kita mulai menyadari bahwa diri sejati kita adalah ruang di mana semua itu muncul. Pikiran, emosi, perasaan, semua datang dan pergi, tapi yang menyaksikan tetap diam. Kesadaran ini tidak bisa dipelajari lewat teori.
Ia harus dialami langsung lewat keheningan, pengamatan, dan kehadiran penuh. Saat kita hidup dalam kesadaran, kita tidak lagi terseret oleh drama pikiran. Kita hadir, kita melihat, dan dari melihat itu muncul kebebasan. Inilah kunci yang membuka pintu keluar dari penderitaan. Menderita adalah pilihan. Mungkin terdengar keras, tapi menderita seringkali adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk percaya pada pikiran atau melepaskannya. Kita bisa memilih untuk menolak kenyataan atau menerimanya. Di titik ini, kita memiliki tanggung jawab atas batin kita sendiri. Dunia bisa kacau, tapi batin bisa tetap damai jika kita tidak lagi mengikatkan diri pada ilusi. Setiap momen adalah undangan untuk hadir, untuk memilih keheningan daripada reaksi. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya di luar, tapi kita bisa memilih untuk tidak diperbudak oleh pikiran. Ketika kita sadar bahwa penderitaan adalah hasil dari kelekatan pada pikiran, kita mulai melepaskan bukan karena dipaksa, tapi karena telah melihat dengan jernih bahwa tidak ada yang perlu dipegang erat lagi. Kembali ke kebenaran diri. Di balik semua lapisan pikiran, luka, dan ilusi, ada diri sejati yang tidak pernah tersentuh oleh penderitaan. Diri itu bukan konsep, bukan label, dan bukan peran sosial. Ia adalah kesadaran murni yang melihat, yang hadir, yang menghidupkan segala sesuatu dalam diri. Kita tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk sampai ke sana. Kita hanya perlu berhenti menjadi apa yang bukan diri kita. Ketika pikiran diam, ketika ilusi luruh, yang tersisa adalah keheningan yang hidup. Di sanalah kebenaran diri berdiam, tidak terikat waktu, tidak butuh pengakuan, tidak mencari makna. Kita pulang bukan ke tempat, tapi ke kesadaran akan siapa kita sebenarnya. Dan dalam kepulangan itu, penderitaan pun berhenti. Sebab kita telah kembali ke rumah yang tak pernah benar-benar kita tinggalkan.